anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran 3 dengan tema saling mengasihi anggota keluarga. Bahan bacaan Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20, dan Kejadian 42 sampai 54. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengar tokoh Alkitab tentang saling mengasihi dalam keluarga? Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan cerita tentang seorang anak yang disayang oleh ayahnya dan diberikan baju yang indah? Siapakah nama anak tersebut? Iya, nama anak tersebut adalah Yusuf. Nah, anak-anak, berapa jumlah saudara-saudara Yusuf? Yusuf memiliki saudara 11. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Apakah Yusuf mengasihi saudara-saudaranya itu? Iya, tentulah Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya itu. Nah, anak-anak, kita akan meneladani tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Nah, anak-anak, saudara-saudara Yusuf membencinya sehingga mereka pernah memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan juga menjualnya. Mereka melakukan hal itu karena mereka iri kepada Yusuf yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Nah, anak-anak, Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir setelah dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang dan tinggal di sana sebagai pelayan di rumah Potifar sampai akhirnya Yusuf bisa diangkat menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Nah, anak-anak, saat kelaparan melanda seluruh negeri, banyak orang datang ke Mesir untuk membeli persediaan makanan. Begitu pula yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Nah, anak-anak, melalui peristiwa kelaparan itu, saudara-saudara Yusuf dapat berjumpa dengannya. Dalam suatu pertemuan, Yehuda, salah satu kakak Yusuf, berbicara kepada Yusuf tentang kesalahan yang mereka lakukan di hadapannya. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama terhadap adik bungsu mereka Benyamin dan juga kepada ayah mereka. Nah, anak-anak, jangan lupa berdoalah kepada Tuhan Yesus agar dapat menolong kamu mengakui kesalahan yang telah dilakukan ya. Sikap yang kedua adalah saling berbagi. Nah, anak-anak, saat seluruh negeri sedang mengalami kelaparan, bangsa Mesir tidak lagi takut akan bahaya kelaparan itu karena Yusuf telah memerintahkan seluruh rakyat untuk menyimpan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Banyak orang dari berbagai negeri datang ke Mesir untuk membeli makanan di sana.
Demikian juga dengan keluarga Yusuf. Saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan kepada Yusuf. Nah, anak-anak, saat mereka tiba di sana, Yusuf langsung mengenali mereka, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Yusuf meminta kepada para pegawai istana untuk menyambut mereka. Yusuf memberikan makanan yang enak untuk dihidangkan kepada saudara-saudaranya itu, juga mengisi karung-karung mereka dengan gandum sampai penuh. Yusuf tidak hanya berbagi persediaan makanan, menjamu saudara-saudaranya yang datang ke Mesir, memberikan pakaian, uang, tetapi ia pun mengirimkan makanan, kereta untuk menjemput ayahnya untuk dapat ke Mesir, serta memberikan tanah Goshen untuk ayah dan saudara-saudaranya tinggal bersama di Mesir. Nah, anak-anak, Yusuf tidak mementingkan dirinya sendiri dengan kemewahan, kelimpahan yang ia miliki, tetapi ia mau berbagi itu semua dengan saudara-saudaranya karena ia mengasihi mereka. Nah, anak-anak, melalui kisah ini kita pun dapat memiliki sikap yang mau berbagi dengan sesama anggota keluarga. Jika kita mempunyai barang atau makanan, kita bisa berbagi itu dengan anggota keluarga kita. Nah, anak-anak, sikap yang ketiga adalah saling memaafkan. Siapa yang saat ini bermusuhan dengan kakak atau adiknya? Apakah kamu mau berdamai dan memaafkan kakak atau adik? Tahukah kamu cerita Alkitab dua orang bersaudara yang bermusuhan? Nah, anak-anak, di dalam Alkitab diceritakan dua orang bersaudara yang bermusuhan. Mereka adalah Esau dan Yakub. Nah, anak-anak, kedua saudara ini adalah anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Esau pandai berburu, suka tinggal di padang, dan seluruh tubuhnya berbulu, sedangkan Yakub seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Nah, anak-anak, Esau dan Yakub pernah bermusuhan. Esau marah kepada Yakub karena telah menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau untuk mendapat berkat kesulungan. Esau menaruh dendam kepada Yakub. Akhirnya Yakub pun harus melarikan diri dan hidup terpisah dengan keluarganya. Bertahun-tahun telah dilalui. Yakub dan Esau pun sudah terpisah begitu lama, dan mereka pun telah memiliki keluarga masing-masing. Pada suatu hari, Yakub mendapat berita bahwa Esau telah dekat. Esau datang dengan sekelompok orang. Yakub khawatir akan keselamatan keluarganya. Yakub pun berdoa, "Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau tak akan memperhatikan saya. Saya takut Esau akan membunuh kami. Tolong lindungilah kami." Nah, anak-anak, Yakub mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Esau. Malam itu Yakub berdoa lagi. Seorang lelaki bergulat dengannya sampai pagi. Kaki Yakub terluka, tetapi ia tidak berhenti berjuang. Yakub meminta untuk diberkati. Yakub pun akhirnya diberkati. Yakub akhirnya menjadi berani untuk bertemu dengan saudaranya dan meminta maaf kepada saudaranya Esau. Apakah Esau akan membalaskan dendamnya kepada Yakub,
atas kesalahan yang pernah dilakukan Yakub kepadanya? Nah, anak-anak, pertemuan itu menjadi hari yang bahagia bagi Esau dan Yakub, karena pada hari itu Esau dan Yakub berbaikan kembali. Esau telah mengampuni Yakub yang dulu pernah ia benci. Ketika Esau melihat Yakub dari kejauhan yang sujud menyembah ke tanah sambil menghampiri Yakub, Esau pun berlari dan memeluk Yakub sambil menciumnya, dan mereka menangis. Esau menunjukkan kasihnya kepada Yakub. Nah, anak-anak, seperti yang telah dilakukan oleh Esau dan Yakub, kita harus bisa saling memaafkan antar anggota keluarga, meskipun kakak, adik, ayah, dan ibu telah membuat kesalahan. Kita harus dapat memaafkan kesalahan yang telah diperbuat, tidak membenci atau menyimpan dendam. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sangat mengasihi keluargaku. Jagalah ayah, ibu, adik, dan kakak, serta berkatilah mereka selalu. Ajarkan kami agar selalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.